Tapi dalam penjelasan Buya itu banyak menjelaskan tentang Allah yang bersemayam dalam diri atau jiwa. Tidak tahu apa itu di akal atau di hati. Saya yang nggak bisa, mungkin bisa dijelaskan oleh Buya. Terakhir terkait dengan Kiai Haji Abuya Busro Karim, tadi Buya meminta untuk bisa mendirikan torikoh. Saya setuju itu. Torikoh siasa. Ini tambahan informasi ke Buya. Beliau ini ketua DPRD 2 periode, bupati 2 periode, ketua partai nggak ketemu periodenya. Artinya kalau dalam soal torikoh siasa cukuplah beliau politisi yang soleh, dan insya Allah yang hadir di sini ini banyak santri beliau dalam soal politik. Dalam soal kitab saya juga sering mengikuti channelnya walaupun sering putus-putus. Seperti kata Buya tadi, mungkin pengelolanya masih perlu belajar IT lagi ya. Kalau yang Buya tidak langsung live enak terus karena memang dikelola oleh pengelola yang profesional. Itu Buya, saya pikir tadi perdebatan-perdebatan yang muncul jangan menyebabkan bahwa perbedaan yang ada antara kita dan kehadiran Buya di sini membuat Buya kapok untuk hadir di Sumeneb khususnya dan di Madura. Kita semua walaupun tidak nyantri langsung kepada Buya, tapi kita nyantri melalui online. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada perbedaan ya kalau semuanya disikapi secara dalam konteks munadharah. Saya kira tidak ada perbedaan. Semuanya sama dalam konteks melengkapi pengayaan khazanah kita tentang keislaman. Yang kedua tadi bahwa moderator memang tidak disuguhi kurikulum vitae. Jadi tidak sempat memperkenalkan beliau karena saya melihat bahwa al-ma'ruf la yu'arraf. Jadi orang yang sudah terkenal tidak perlu diperkenalkan lagi. Karena yang qabilu al-mu'athira itu hanya nakiratun. Sementara Buya sudah makrifat di mana-mana di channel YouTube-nya. Alhamdulillah. Kali ini kita datangkan langsung beliau dan sempat mengaji kepada beliau. Baik, pertanyaan soal akal dan hati Bu ya. Jadi hubungannya seperti apa, kemudian suluk ilahiyah dan tariqah Kiai Busro ini. Silakan. Ya, tariqah al-Busrawiyah. Baik, Bapak Ibu, para kiai, para bocah mahasatri. Tadi ada yang terbakar kayaknya. Santai aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya. Jidal munazarah bahsul masail itu masa lalu. Makanya saya menghindari biasanya jidal-jidal ya. Mohon maaf Kiai ya. Saya menghindari sekali karena kalau dipancing takutnya masuk. Sayanya masuk nggak bisa keluar. Ya, itu pesan dari guru saya ya. Tapi kalau ada yang bertanya dan ada yang mau mubahasa, saya terima ya. Tapi saya nggak akan datang kalau diundang debat. Tapi kalau mau datang, tafadhal, ana maftuhu ra'yan aqlan wa qalban insyaallah ya. Nggak ada masalah. Kita memang perlu, mungkin ada kalam saya yang tidak pas didengar ya, seperti kalam Ibnul Munzir pun seorang kiai bisa beda faham antara saya dan beliau, kan bisa beda faham ya. Apalagi jika itu muncul di dalam sosial media, itu sangat mungkin ya. Makanya saya kemudian berinisiatif dari dulu kalau kajian kita pakai kitab. Jadi ketika mau bahasa kita kitab dengan kitab. Tapi setahu saya sepanjang ini berdebat dan melihat sejarah perdebatan, orang berdebat kalah tidak terima, menang pun tidak ada rasa apa-apa. Dua-duanya kalah di sisi Allah. Karena dua-duanya sama hatinya keras. Satu hati keras merasa menang, merasa benar. Satu hati keras karena merasa malu. Itu kenapa Allah mengharamkan jidal. Yang boleh itu tas'al ya, yang tidak menyebabkan isa'ah fil qulub, qaswah fil qulub ya. Syukran tadi masukannya dari Pak siapa tadi? Ustaz Abdul Hadi ya. Insya Allah nanti kita buat channel sendiri. Insya Allah nanti ya, insya Allah. Mungkin cari waktu yang kosong dulu lah kita. Ya. Bagaimana cara
menyamakan, mepaskan antara kolbu dan akal. Sebenarnya akal kolbu itu tidak perlu dipisah-pisahkan seperti gambaran pikiran kita. Di Quran, coba perhatikan, lahum qulubun ya'qiluna biha. Kan ada 2 ayat tuh ya, satu sindiran di surah Al-A'raf, satunya surah apa tuh? Al-Hajj ya. Al-Hajj 26 seingat saya. Mohon dikoreksi. Benar Al-Hajj ya? Ya. Itu justru pujian. Ternyata ada satu pesan di ayat itu. Jadikan kolbu sebagai server, sebagai khazanah, sumber bertaakul, berfikir.